bersama kita berdua, aku Ayu Rahmawati dan juga aku Yunda Taya. Hanya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hai teman-teman, apa kabar? Pasti di rumah ini udah kangen banget jalan-jalan sih Kak. Bener banget. Kayaknya kalau bukan Items itu kalau nggak ngebahas soal jalan-jalan terus. Tapi tenang aja, kita nggak ngebahas jalan-jalan aja, tapi kita juga memberikan informasi-informasi juga. Bener banget. Dan ini adalah salah satu tempat jalan-jalan favorit aku karena banyak banget gak sih dari antara kalian yang suka membandingkan kayak lo pilih mana? Pilih gunung atau pilih pantai atau pulau gitu kan? Sampai udah bosen ya dengan opsi itu ya? Bener, nah aku sih adalah tipe orang yang pantai banget atau pulau banget. Karena kalau misalkan aku jalan-jalan ke gunung entah kenapa kan effortnya lebih gitu ya. Betul. Aku tuh pengennya kalau liburan jalan-jalan ke tempat yang effortless aja gitu. Karena kan emang tujuannya untuk refreshing kan. Beberapa orang kan emang gak mau capek, pengen pure istirahat aja. Bener. Terus leha-leha aja. Karena pas banget di episode kali ini kita akan membahas seputar dengan pulau. Bener banget. Dan Indonesia sendiri kan merupakan negara kepulauan ya. Pulaunya banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Dan menurut aku belum tentu seumur hidup kita tuh kita bisa ngunjungin semua pulau. Bener banget Walaupun nih. punya uang. Walaupun punya uang belum tentu punya waktu, bener nggak? Betul banget. Selain itu juga karena memang banyak banget. Tapi sebelum kita membahas soal pulau-pulau itu sendiri, sebenarnya pulau itu apa sih? Mungkin kalau dari bahasa sederhananya, pulau merupakan sebuah daratan yang dikelilingi oleh air laut dan juga berada di permukaan air laut ketika pasang dan terbentuk secara alamiah. Wah, ini kalau misalkan kita bahas pulau, ini ngomongin masalah Indonesia itu emang relatable banget ya. Karena di Indonesia sendiri itu terkenal sebagai negara kepulauan. Bahkan di Jakarta aja ada yang namanya Pulau Seribu, saking banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar Dan itu pulau masih di situ ya. Jakarta kan Kak? Itu masih di Jakarta, belum di Indonesia. Dan ngomong-ngomong masalah di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2017 mengatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia itu ada kurang lebih 16.000 pulau. Wow. Bener kata Taya tadi ya, punya uang tapi belum tentu punya waktu nih karena harus keliling-keliling terus. Dan pulau ini juga sebagai pulau-pulau yang terbanyak ada di Provinsi Papua Barat dengan jumlah 4.108 pulau. Diikuti dengan Kepulauan Riau yang memiliki jumlah pulau sebanyak 1.994. Kemudian ada juga Sulawesi Tengah ada 1.632 pulau. Maluku yaitu ada 1.286 pulau. Ada Maluku Utara sebanyak 856 pulau. Hingga Indonesia ini menjadi salah satu negara maritim terluas dan terbesar di dunia. Wah keren banget, nggak kaget sih dengan jumlah pulau yang ada juga kan. Iya bener banget, tapi tadi yang aku sebutin baru pulau kecil loh. Ini sekarang kalau kita ngomongin pulau besarnya, di Indonesia juga ada 5 pulau besar yang pasti juga udah temen-temen milenial tahu nih. Dari Sabang sampai Merauke, ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, dan pastinya nih Bumi Cendrawasih yang terkenal cantik banget di Papua. Betul banget. Dan berkat Indonesia sebagai negara kepulauan pasti hasil alamnya juga banyak banget ya Kak. Banget. Selain itu juga pariwisatanya opsinya juga makin banyak. Maka dari itu kalau kalian emang suka relaxing ya di pulau, nggak usah keluar negeri lah, di Indonesia udah banyak banget. Bener banget, jangan lupa juga nih hasil lautnya Indonesia itu tuh kayak ibaratnya harta karun, sampai juga banyak banget kapal-kapal dari luar negeri pengen masuk ke Indonesia. Dan kalau ngebahas soal kepulauan, harusnya kita juga lebih mengenal tentang pulau itu sendiri. Kalau taunya pulau itu memiliki beberapa jenis. Betul banget. Jadi bagi kalian kalau mau berkunjung ke pulau, mungkin bisa sekalian menganalisis dari informasi yang udah dikasih nih. Benar. Jenis pertama adalah pulau kontinental. Jadi pulau ini merupakan pulau yang dulunya merupakan sebuah benua dan terbentuk setelah zaman es berakhir. Jadi ketika es itu mencair akan menaikkan permukaan air laut sehingga daratan rendah terisi oleh air dan memisahkan daratan yang lebih tinggi dengan daratan benua.
Dan daratan yang terpisah tersebutlah yang dinamakan dengan pulau kontinental. Di Indonesia sendiri, pulau kontinental ada Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan yang dulunya merupakan benua Asia kemudian terpisah setelah zaman es berakhir. Ya, ini kalau kita lihat nih pulau kontinental ini kebanyakan pulau-pulau besar ya yang ada di Indonesia, dan pastinya nih kalau misalkan teman-teman belajar geografi juga, ini adalah salah satu pulau yang paling umum untuk kita pelajari bareng-bareng. Karena kan memang pecahan dari benua ya, jadi Betul. pasti gede-gede. Selain itu juga ada Pulau Oseanis yang merupakan pulau-pulau yang terbentuk di tengah-tengah lautan atau samudra. Penyebab terbentuk dari pulau ini antara lain adalah aktivitas gunung berapi atau aktivitas dari hewan karang di dalam laut yang membentuk dirinya sampai ke permukaan. Contohnya di Indonesia ada Pulau Gunung Krakatau di Selat Sunda. Nah, ini Pulau Gunung Krakatau ini salah satu yang paling bersejarah juga nih di Iya. Indonesia. Dan juga ini sampai menimbulkan anak Krakatau ya, sampai sempat juga ini menimbulkan gempa juga nih ke Betul. Jakarta sempat terasa. Jujur agak takut ya kalau ngomongin Krakatau, Iya, tapi iya. ketika dia lagi tenang gitu, ketika kita mengunjungi pulaunya itu pulau yang cantik banget. Iya, pastinya indah banget di sana. Dan next selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu jenis pulau juga yang namanya adalah Pulau Orogenetik. Jadi ini adalah pulau yang terbentuk karena adanya tenaga dari dalam bumi, sehingga tenaga tersebut ini mendorong muncul ke atas permukaan air laut. Dan pulau jenis ini biasanya terjadi atau terbentuk di daerah-daerah tengah ke timur Indonesia seperti di perairan Maluku sehingga membentuk Kepulauan Maluku. Next selanjutnya juga ada yang dinamakan pulau buatan. Kalau tadi kita udah membicarakan berbagai macam pulau yang terbentuk karena hasil alam atau juga tenaga alam dari dalam bumi. Ini adalah pulau yang dibuat oleh manusia atas kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa jadi ekonomi atau juga lain sebagainya. Nah, pulau ini dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti pasir, tanah, dan juga batu dengan menggunakan bahan-bahan yang sintetis seperti beton atau limbah daur ulang. Nah, contoh-contohnya itu seperti apa sih? Jadi salah satunya ini ada pulau di Dubai yang diberi nama Pulau Palm Jumeirah dan juga Palm Jaber Ali. Ini adalah dua contoh dari pulau yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan tertentu, Tai. Dulu tuh aku nggak kebayang tahu Kak kalau ada pulau buatan, karena nggak kepikiran aja gitu loh mekanisme pembuatannya gimana. Apalagi kan pulau sebagian besar kan menampung manusia, menampung Benar. nyawa gitu. Jadi pasti proses pembuatannya juga memakan uang yang sangat banyak itu. Kalau di Indonesia sih sebenarnya ya, melihat dari berbagai macam pulau yang udah ada, ini sebenarnya banyak juga yang belum berpenghuni gitu. Jadi mungkin ini kalau misalkan ada tujuan tertentu pembangunan pulau, bisa dimanfaatkan pulau-pulau yang udah ada. Contohnya nih ya, kayak aku pernah ke Pulau Nusa Kambangan. Di sana kan emang dikhususkan untuk penjara untuk kasus-kasus narapidana yang berat-berat. Nah, itu mungkin salah satu contohnya tuh kenapa dibutuhkan suatu pulau di tengah lautan untuk bisa memenuhi satu kebutuhan manusia. Betul. Selain itu juga bisa dikhususkan untuk penelitian. Bisa. mungkin kan, Kak. Sekarang kan sumber daya alam tuh udah banyak yang terbatas. Jadi kita harus lebih mengeksplor lagi sumber daya baru yang mungkin bisa ditemukan di pulau-pulau yang belum dijamah oleh manusia sebelumnya. Benar, tapi sebenarnya ngomongin masalah pulau-pulau ini kita tuh harus bersyukur banget ya, karena di Indonesia nih pulau tuh banyak banget dan juga indah-indah banget, sehingga tuh kayak semua orang baik di dalam dan di luar negeri tuh kayak berbondong-bondong pengen ke Indonesia melihat bagaimana sih keindahan alam di Indonesia, terutama di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu. Betul banget. Apalagi kan beberapa pulau langganan di Indonesia tuh udah rame banget kan. Benar, Jadi, benar. untuk mungkin menyesuaikan dengan protokol kesehatan, nanti kalau misalnya COVID sudah lebih aman, mungkin kita bisa berkunjung ke pulau-pulau yang jauh lebih sepi. Dan menurut aku juga Pulau Seribu belum tentu semuanya itu udah dikunjungi kan. Bener, bahkan nih sebenarnya ya aku tuh kayak
agak malu sendiri karena aku tuh kayak udah pernah ke pulau paling ujung di timur Indonesia, tapi aku belum pernah loh ke Pulau Seribu. Aku juga belum pernah. Karena deket jadi kayak nanti deh gitu kali ya. Iya, mungkin kan karena ya udah dekat kapan-kapan bisa gitu. Padahal kan harusnya justru ada waktu kita kunjungin yang deket-deket dulu kan, Kak. Iya, ini agak kebalik emang pikiran kita. Iya, tapi mungkin karena kita udah ngebahas yang deket-deket, kita ngebahas yang jauh-jauh kali ya di segmen berikutnya. Bener banget, kita akan bahas pulau-pulau yang paling indah yang udah kita semua rangkum di segmen selanjutnya. Dan pulau-pulau ini bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Betul Kita banget. akan Biar explore. berasa jalan-jalan lagi kan, Kak. Pastinya dong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.